Selamat pagi dan salam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, mari kita sejenak untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus? Tentu doa dan harapan kami semuanya dalam keadaan sehat di pagi hari ini. Renungan harian HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, hari ini Sabtu 30 Oktober 2021 dari kitab Amsal 15 ayat 13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hati yang gembira membuat muka yang berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Dalam bahasa Batak dikatakan roha nahilas pasihar panaili alai molo marsak roha margudopong matodi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, tahukah Bapak Ibu apa ciri yang paling mutlak dari kebahagiaan itu? Sebetulnya sederhana sekali, yaitu adanya rasa kegembiraan, rasa sukacita di dalam hidup ini. Hidup ini memang keras, tak jarang membuat kita kehilangan keceriaan. Akhirnya kita menjadi patah semangat. Seorang penulis humoris ternama, Mark Twain, berkata, manusia memiliki satu senjata paling efektif, yaitu tertawa. Dalam sebuah penelitian, dalam sehari anak-anak rata-rata tertawa 400 kali. Sementara orang dewasa hanya 15 kali. Itu artinya semakin tua, semakin kurang tawa kita. Padahal tertawa itu sehat, membangkitkan semangat jiwa kita. Memang ada begitu banyak kesukaan, keriaan, atau kegembiraan dalam hidup manusia. Tetapi umumnya kesukaan yang kita nikmati itu jarang yang dapat bertahan lama. Semuanya akan sirna, lenyap, mengabur dan menghilang, ditenggelamkan oleh begitu banyak kesulitan, kekhawatiran, dan persoalan-persoalan hidup. Kesemuanya itu justru sama sekali bukannya menimbulkan kegembiraan, malah sebaliknya membangkitkan kegelisahan dan kebingungan. Ada orang berpendirian atau berfalsafah hidup. Ayo, mari kita makan dan minum sepuas-puasnya. Mari kita lampiaskan keinginan kita, karena nanti bila kita mati, terlambat sudah. Bagi mereka, kebahagiaan itu hanya dicicipi dalam melampiaskan keinginan saja dan selera jasmani saja. Tetapi bagaimana kalau keadaan tiba-tiba tidak memungkinkan, entah karena harta habis atau karena sakit dan sebagainya? Bila hal-hal itu terjadi, maka mereka tidak memperoleh kegembiraan itu. Ada pula kegembiraan itu agak rohani sifatnya. Hal ini lambat atau cepat pasti akan dialami oleh setiap orang, yakni kegembiraan atau kesukaan yang diperoleh saat seseorang berhasil menyelesaikan dengan baik sesuatu tugas atau pekerjaannya. Ada semacam rasa bangga dan puas. Sebagai contoh, para petani yang telah berbulan lamanya membanting tulang, membajak tanah, menanam dan sebagainya. Kelak saat padi menguning dan mereka selesai menuai, mereka akan merasakan suatu kegembiraan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan ini, penulis Amsal, yaitu Salomo, peduli terhadap hati manusia yang sedang dirundung patah semangat. Kondisi patah semangat mempengaruhi pada fisik dan jiwa yang akan membuat kehilangan daya juang. Maka ia menawarkan senjata penawar, yaitu karunia Allah, berupa potensi untuk bergembira. Hati
yang gembira membuat muka yang berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jelas, firman ini mengatakan bahwa kegembiraan yang berasal dari hati sangatlah bermanfaat, bahkan mampu berfungsi sebagai obat yang manjur. Hati yang gembira akan mendatangkan senyum, wajah kita akan berseri-seri. Hati yang gembira mendatangkan kebahagiaan. Sebaliknya, kepedihan hati bisa menjadi racun yang berbahaya bagi kita. Karena itu, mari tetap belajar bergembira di dalam segala keadaan agar berguna bagi diri kita dan orang lain. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur di pagi hari ini karena kami mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hati yang tetap bergembira kepada kami, supaya kami tetap bersyukur kepadamu apapun yang kami hadapi di dunia ini. Amin. Salam sehat bagi kita, tetap jaga prokes. Tuhan memberkatimu.